Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkawati, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai rangkuman metode penelitian. Nah, langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu tinjauan pustaka. Pengertian tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini, mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan untuk proposal penelitian. Adapun manfaat tinjauan pustaka yaitu yang pertama mengetahui sejarah masalah penelitian, yang kedua membantu memilih prosedur, yang ketiga memahami latar belakang teoritis masalah penelitian, yang keempat mengetahui manfaat penelitian sebelumnya, yang kelima menghindari duplikasi, yang keenam memberikan pembenaran pemilihan masalah penelitian. Baik, selanjutnya kita melangkah ke materi yang kedua, yaitu proposal penelitian, alur penelitian, dan kerangka penelitian. Proposal penelitian adalah rencana kerja yang disusun secara sistematis dan terperinci untuk suatu kegiatan yang bersifat formal, berfungsi untuk mengajukan ide, usulan, maupun gagasan yang ditujukan pada badan atau instansi tertentu untuk mengadakan penelitian terhadap suatu masalah. Adapun tahap alur pemikiran dalam penelitian yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua kepustakaan, yang ketiga konseptualisasi, yang keempat analisis, yang kelima sintesis, dan yang keenam visualisasi desain. Kemudian kerangka penelitian terdiri dari beberapa poin dan bab, diantaranya yang pertama judul, yang kedua nama dan tim peneliti, yang ketiga kata pengantar, yang keempat abstrak, yang kelima daftar isi, yang keenam daftar tabel, yang ketujuh daftar gambar, yang ke-8 daftar lampiran, yang ke-9 bab 1 pendahuluan, yang ke-10 bab 2 telaah kepustakaan, yang ke-11 bab 3 metode penelitian, yang ke-12 bab 4 pembahasan hasil penelitian, yang ke-13 bab 5 kesimpulan dan rekomendasi, yang ke-14 daftar pustaka, yang ke-15 lampiran-lampiran, dan yang terakhir yang ke-16 riwayat hidup. Baik, selanjutnya kita melangkah ke materi yang ketiga, yaitu objektivitas, hipotesis, dan kesimpulan. Objektivitas adalah suatu prinsip yang mengharuskan praktisi agar tidak membiarkan subjektivitas, kepentingan, dan pengaruh-pengaruh dari pihak lain yang dapat memengaruhi pertimbangan seorang praktisi dalam menentukan suatu keputusan. Kemudian hipotesis dan kesimpulan. Hipotesis adalah suatu tuduhan atau pernyataan sementara masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah sehingga harus diuji lagi secara empiris. Kemudian kesimpulan adalah keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif dan deduktif. Selanjutnya kita melangkah ke materi yang keempat, yaitu mengenai penelitian cross-sectional dan longitudinal. Sebuah studi cross-sectional didefinisikan sebagai jenis penelitian observasional yang menganalisis data variabel yang dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu di seluruh populasi sampel atau subset yang telah ditentukan. Jenis studi cross-sectional yang digunakan yaitu penelitian deskriptif, yang dimana sebuah survei deskriptif cross-sectional menilai seberapa sering, luas, atau parahnya variabel yang menarik terjadi di seluruh demografis tertentu. Salah satu contoh dalam bidang PWK adalah strategi pengembangan pariwisata. Studi longitudinal adalah studi penelitian di mana penelitian berlanjut untuk periode yang lebih lama dan menggunakan sampel yang sama pada setiap tahun. Jenis penelitian ini dilakukan untuk menganalisis karakteristik yang berkembang dalam suatu populasi. Salah satu contoh studi longitudinal penelitian dalam bidang PWK adalah penyusunan RDTR. Baik, selanjutnya kita melangkah ke materi yang kelima, yaitu mengenal metode kualitatif dan kuantitatif.
Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sains dan sosial yang terjadi di masyarakat. Pada metode penelitian ini, peneliti menggunakan perspektif dari partisipan sebagai gambaran yang diutamakan dalam memperoleh hasil penelitian. Kemudian penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang bersifat sistematis dan menggunakan model-model yang bersifat matematis. Teori-teori yang digunakan serta hipotesa yang diajukan juga biasanya berkaitan dengan fenomena alam. Adapun perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif yaitu yang metode penelitian kualitatif menggunakan desain secara umum, sedangkan metode penelitian kuantitatif menggunakan desain yang lebih jelas dan spesifik. Metode penelitian kualitatif menggunakan teknik penelitian berupa observasi, eksperimen, atau juga dengan wawancara terbuka, sedangkan metode penelitian kuantitatif dilakukan dengan tes pengujian dan juga wawancara terstruktur.